Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Hanya Kaulah segala
bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. Pencipta alam semesta,
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh takkan terdiri, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sadar kalau kami lemah terbatas, tapi kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu memulihkan kami ketika kami gagal dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami sekali lagi memberi diri kami kepadamu ya Tuhan, untuk Tuhan bentuk,
untuk Tuhan arahkan kembali menggenapi setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Mari bersabdalah, kami sediakan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul keputusan yang takkan pernah disesali. Keputusan yang takkan pernah disesali. Saudara, pada tahun 1937 ada sebuah organisasi Kristen yang namanya ATS, American Tracts Society, yang misinya itu adalah mencetak traktat untuk maksud penginjilan. Pada tahun itu mereka mengadakan sebuah kontes, dan kontesnya ini adalah kontes penulisan buku. Nah, setelah diberi tenggang waktunya dan akhirnya buku-buku yang baru ditulis itu terkumpul, yang ditulis oleh para peserta yang mengikutinya. Nah, akhirnya tim penguji menilai semua buku-buku yang masuk dan akhirnya mereka memutuskan pemenangnya itu adalah seorang gembala sidang, dari satu gereja di Chicago yang sangat terkenal, Moody Memorial Church atau yang sering disingkat dengan Moody Church. Beliau adalah Harry Allen Ironside. Nah, buku yang beliau tulis itu judulnya Except Ye Repent. Kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Nah, ini adalah penggalan dari satu ayat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ketiga itu. Nah, kita sudah bisa menduga bahwa buku ini adalah tentang pertobatan. Nah, izinkan saya mengutip sedikit dari kata pengantar dari buku yang menjadi juara ini, saudara Beliau mengatakan perkataan ini. Saya sangat yakin bahwa doktrin tentang pertobatan itu adalah sebuah catatan penting yang terhilang di banyak gereja ortodoks. Saya menulis buku ini dengan sepenuh hati. Saudara, apa yang benar 87 tahun yang lalu itu juga sama benarnya pada saat ini, saudara. Dengan kata lain, keprihatinan dari Ironside ini itu sungguh-sungguh nyata. Betapa sering kita mendapati gereja-gereja aliran manapun, saudara, jarang atau bahkan sama sekali tidak mengkhotbahkan pertobatan. Alasannya macam-macam, saudara. Barangkali yang pertama karena berita tentang pertobatan itu makanan keras. Sementara sekarang ini, saudara, orang senang mendengar yang enak-enak, janji-janji surga, yang gampang-gampang, dan tidak suka dengan makanan yang keras.
Lalu barangkali juga ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengajarkan bahwa berita tentang pertobatan itu bertolak belakang dengan pengertian kasih karunia. Itu yang disebut dengan hyper grace itu. Bahwasanya kematian Kristus sudah mengcover dosa-dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalaupun kita perlu bertobat hanya sekali di awal, setelah itu nggak perlu lagi bertobat sebab sudah tercover semua. Menyesatkan sekali, saudara. Dan yang terakhir barangkali saudara, orang berpikir khotbah tentang pertobatan itu cocok kalau dikhotbahkan dalam sebuah ibadah KKR, penginjilan. Artinya ada yang memahami pertobatan itu hanya untuk orang-orang yang belum percaya, saudara. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Nah saudara, saya mau tunjukkan kepada kita semua fakta ya dari Alkitab. Saya mau bacakan dengan cepat saja saudara, bahwa sungguh pesan pertobatan itu adalah tema utama di sepanjang Alkitab kita. Perjanjian lama saudara, ya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mau sebut Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mika, Yoel sampai dengan Maleaki. Mereka memanggil umat untuk berbalik dari penyembahan berhala, dari kejahatan, supaya mereka bisa datang kembali dalam pertobatan kepada Allah yang benar dan yang kudus itu. Lalu mari kita lihat perjanjian baru. Saudara, saya ada daftarkan di sini. Ini bukan daftar yang komplit saudara, tetapi saya kira cukup untuk kita melihat ya, hal ini saudara. Ya. Yohanes Pembaptis, seorang pendahulu, ya, kedatangan daripada Mesias. Beliau mengatakan demikian di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lukas pasal 5 ayat 32, Tuhan Yesus katakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tambahkan lagi Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lalu para murid digambarkan di dalam Markus pasal 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Petrus dalam khotbah pada hari raya Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 2 ayat lagi saudara, saya mau bacakan buat kita. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Kisah Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Sekali lagi, ini bukan daftar yang lengkap, saudara. Tetapi apa yang barusan kita baca cukup untuk mengatakan bahwa Allah menghendaki, bahkan Allah memerintahkan kita untuk bertobat. Pertobatan adalah kehendak Allah. Pertobatan adalah ketetapan Allah. Dan kalau kita umat Tuhan menyambut baik ajakan untuk bertobat itu, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan duka cita menurut kehendak Allah itu baik. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan pertobatan, dan pertobatan akan mendatangkan keselamatan. Dan siapapun yang bertobat, dia tidak akan pernah menyesalinya, saudara. Dari ayat itulah saya mengangkat judul ini. Keputusan yang tidak akan pernah kita sesali. Keputusan apa itu? Ketika kita memilih untuk berbalik dari dosa dan kemudian datang kepada Allah dalam pertobatan. Itu sebabnya mari saya ajak kita kembali merefresh, saudara ya. Kita seringkali mengasumsikan sudah mengerti apa itu pertobatan. Tapi saya ajak kita akan dalami lagi ya pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan apa yang bukan terlebih dahulu. Ya. Mari sama-sama kita lihat bahwa pertobatan pertama-tama bukan sekedar berduka karena dosa. Artinya apa? Artinya saudara, sedih, menyesal, bahkan ketika kita mencucurkan air mata, itu tidak sama dengan pertobatan. Saudara, orang bisa saja tiap kali ibadah dengar firman Tuhan, lalu kemudian tersentuh, disadarkan bahwa dirinya berdosa, saudara, lalu kemudian air mata tumpah, sedih karena dosa-dosa yang dia lakukan, tetapi hidupnya gak pernah berubah. Saudara ingat kisah Yudas? Apakah dia menyesal dengan perbuatannya yang telah menjual gurunya seharga seorang budak? Apakah dia menyesal? Ya, dia menyesal, saudara. Tetapi apakah dia bertobat? Jawabannya sayangnya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertobatan itu bukan sekedar berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, seorang penulis mengatakan pertobatan itu tidak sama dengan self-reformation. Ya. Saudara, ini biasanya ya kalau awal tahun begitu kita suka bikin resolusi-resolusi ya, saudara ya. Wah, merasa hidup kita tahun ini kurang begitu baik. Tahun depan saya kepingin menurunkan berat badan misalnya. Saya pengen lebih banyak olahraga. Saya kepingin lebih banyak beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Saya ingin membereskan masalah-masalah hubungan saya dengan orang lain. Dan seterusnya, saudara. Tetapi apakah benar-benar itu kemudian menjadi tonggak-tonggak di dalam kehidupan kita yang memberitahukan kepada kita sungguh hidup kita berubah? Sayangnya survei menunjukkan tidak demikian, saudara.
resolusi biasanya hanya 1-2 bulan pertama, lalu kembali lagi kepada pola kehidupan yang lama. Nah saudara, saya mau mengatakan ini ya, bahwa betul pertobatan itu melibatkan duka cita akan dosa-dosa yang kita perbuat. Pertobatan juga menuntut komitmen yang kuat untuk berubah, saudara. Tetapi itu tidak cukup. Nah, mari sama-sama sekarang kita akan melihat kalau begitu apa itu pertobatan. Nah, di sini saya mau pinjam tulisan dari seorang, saya mau bilang dia seorang bapak rohani saya, saudara ya. Saya belum pernah ketemu dengan beliau, tetapi tulisan-tulisannya sangat memberkati dan mendewasakan saya. Dan beliau adalah G.I. Packer. Ya. Nah, perhatikan di sini saudara, ya, definisi tentang pertobatan yang diberikan oleh Packer. Mari kita perhatikan sama-sama. Pertobatan berarti terus menerus, ya, bukan hanya di awal saja ya, tapi terus menerus. Berbalik dari dosa saat engkau menyadari dosa-dosamu, supaya engkau dapat terus menerus memberi dirimu kepada Allah. Nah saudara, saya mau klarifikasi lebih dulu ya, karena memang ini saya comot ya, dan kita tidak melihat gambar besar yang dibicarakan oleh Packer di sini. Pertama saudara, Packer meyakini berdasarkan firman Tuhan, pertobatan itu adalah karunia dari Allah. Ya, kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 11, juga di 2 Timotius pasal 2, saudara akan melihat di sana bahwa di balik setiap pertobatan, perubahan, transformasi dalam kehidupan orang-orang yang hidup di muka bumi ini, saudara, ada Allah di sana yang mengaruniakan pertobatan itu kepada mereka. Kenapa harus karunia Allah? Karena memang natur kita sebagai manusia yang berdosa tidak memungkinkan untuk kita secara alamiah itu mencari Allah. Itu nonsens saudara. Tidak masuk akal, nggak mungkin ada orang berdosa oleh kehendaknya sendiri mencari Allah. Tidak ada, tidak akan pernah di dalam sejarah ini. Harus Allah yang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, kata firman Tuhan saudara. Baru kemudian orang datang kepada Allah dalam pertobatan. Nah itu klarifikasi saudara. Tapi saya mau ajak kita kembali kepada definisi ini. Ini saudara, waktu saya membaca bagian ini, pemahaman saya langsung berubah tentang pertobatan. Packer di sini menegaskan ya sebenarnya bahwa paket pertobatan itu mencakup dua sisi, saudara, dua sisi. Sisi yang pertama mengatakan tidak kepada dosa, ya. Lalu tidak berhenti di situ. Selanjutnya mengatakan ya kepada kehendak Allah. Nah, biasanya dari dulu saya diajarkan yang cuma yang di sini saja, saudara. Pokok saya nggak merokok, saya nggak minum minuman keras, pokok saya nggak judi, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak berdusta. Cukup sampai di situ, itu pertobatan. Padahal sesungguhnya itu belum komplit, belum utuh.
Sama seperti kalau seekor burung, dia butuh 2 sayap supaya dia bisa terbang, saudara. Demikian pula pertobatan tidak boleh hanya berhenti saja pada aspek negatif itu. Berkata tidak kepada dosa. Memang itu salah satu unsurnya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Saudara ingat kisah tentang orang muda yang kaya itu. Datang kepada Tuhan Yesus, dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Lalu bertanya, "Guru, apa yang harus kukerjakan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus spontan saja kemudian katakan, "Turuti saja itu perintah-perintah Allah. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Berlakulah adil kepada semua orang." Ya. Lalu apa jawaban dari orang muda yang kaya itu? Kalau soal itu, sejak saya muda, saya sudah melakukannya. Apa tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau sempurna, pulang jual segala milikmu. Dan engkau akan memperoleh hartamu di surga. Setelah itu datang kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Pemuda yang kaya itu kecewa, sedih, dan kemudian tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya mau mengatakan inilah bedanya antara moralitas dengan kekristenan, saudara. Moralitas itu pada hakikatnya kita menghindari kejahatan. Saya nggak mau berbuat jahat kepada orang lain, itu moralitas. Tetapi kekristenan tidak berhenti sampai di situ saja. Kita mengatakan tidak kepada dosa, tetapi kemudian saya harus melanjutkan perjalanan pertobatan saya untuk kemudian saya belajar menyerahkan diri saya kepada Allah. Dan saya tidak lagi memegang kendali atas hidup saya. Otoritas itu saya pasrahkan kepada Allah, dan Allah lah yang sekarang mengatur hidup saya melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dan saya mengatakan ya kepada kehendak Allah. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat jenius sekali. Kenapa saya katakan jenius? Kalau saudara bertanya kepada para konselor, ya, kalau mereka mau tolong seorang yang kecanduan apa saja, ya, narkoba, ya, pornografi dan sebagainya, pokok kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, maka mereka harus menolong orang yang dikonseling itu, bukan hanya kemudian meninggalkan kebiasaan lamanya, tetapi mengganti kebiasaan lama ini dengan kebiasaan yang baru, saudara. Nah, ini kalau pakai bahasanya Rasul Paulus, ada yang ditanggalkan, ya, menanggalkan manusia lama, lalu kemudian mengenakan manusia yang baru. Berkata tidak kepada dosa, lalu kemudian belajar untuk berkata ya kepada kehendak. Baru, saudara, orang mengalami transformasi dan kepenuhan, kepuasan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, kalau urusannya cuma ayo tinggalkan, frustasi orang, saudara. Frustasi. Karena akan gagal dan gagal. Tetapi begitu energinya disalurkan dari yang negatif kepada yang positif, belajar untuk berjalan bersama dengan Allah, melayani Dia, disitulah kemenangan terjadi.
Dan ini konsisten, saudara. Saya mau tunjukkan ayat-ayat lagi, saudara. Ya, saya tidak ngomong gedebus di sini. Ya. Tapi firman Tuhan yang menjadi dasar dari apa yang saya sampaikan. Saya mau ajak kita lihat lagi ya. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari. Nah, ini mengatakan tidak kepada berhala. Tapi lagi-lagi kita melihat gak sampai di situ saja. Setelah mengatakan tidak kepada berhala, kemudian mereka datang kepada Allah dalam pertobatan untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, lagi-lagi kita melihat ada 2 sayap di sini supaya pertobatan bisa terbang. Apakah hanya ayat ini? Tidak, saudara. Lanjut lagi, Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Berkata tidak kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi kontrasnya, sayap yang satunya di sini. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lagi-lagi saudara, kita melihat hal yang sama. Paket pertobatan ini. Masih mau contoh yang lainnya? 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu apa? Ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus berbicara mengenai cinta uang, kehidupan yang menyimpang dari iman, kehidupan yang terus-menerus jatuh ke dalam pencobaan dan nafsu yang hampa. Saudara periksa lagi di pasal 6 itu, Rasul Paulus bicara itu. Jauhilah, stay away, run away. Jauhi sejauh-jauhnya dosa-dosa itu. Tetapi perhatikan, tidak berhenti sampai di situ. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Pasal yang kedua dari surat kedua Timotius ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Gampang diingat saudara. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah. Lalu lanjut. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saya berharap semua yang saya ungkapkan di sini, saudara, cukup untuk meyakinkan kita bahwa sungguh Allah menghendaki kita bertobat. Bahkan memerintahkan kita bertobat. Dan pertobatan selalu punya 2 unsur ini. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Katakan tidak kepada semua kejahatan, kepada dosa. Lalu kita hidup berjalan bersama dengan Dia dan menyerahkan hidup ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenarannya. Amin. Amin saudara. Saya mau tutup dengan 2 poin terakhir ini saudara. Jujur saja ya.
Saya gemetar saudara ya. Menyampaikan firman Tuhan tentang pertobatan ini gemetar saya. Kenapa saudara? Karena saya sendiri merasa saya jauh dari sempurna. Dan berita ini bukan hanya untuk saudara saja, tetapi juga untuk saya, hamba Tuhan, siapapun dia saudara. Semua. Kita harus belajar terus-menerus mengatakan tidak kepada dosa, supaya kita bisa terus-menerus memberi diri kita kepada Allah. Jadi kesimpulan saya yang pertama saudara, kalau demikian, kalau pagi hari ini kita masih bisa mendengar berita tentang pertobatan, maka itu adalah kabar baik buat kita. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Berita tentang pertobatan itu bukan seperti Allah itu mau menekan kita. Saudara, kapan hari saya ngobrol dengan kawan baru kenal saudara ya, teman main pingpong. Dia cerita kepada saya begini, saya itu hampir cerai sama istri saya loh Pak. Loh, kaget saya. Ya kok baru kenal kok tiba-tiba sudah ngomong terlalu jauh gitu. Lalu saya tanya, loh kenapa kok mau cerai? Saya jengkel sama istri saya, loh kenapa? Ya, istri saya itu gak bisa lihat saya senang Mbak. Kalau saya pingpong, pulangnya telat sedikit, wah dia mukanya sudah cemberut, marah sama saya. Pokoknya gak bisa senang lihat saya senang. Nah, mungkin kita berpikir ya, Tuhan tuh sama seperti begitu. Koyok gak senang kalau kita senang dalam hidup ini. Longgar sedikit kek. Sudah tidak. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tahu kita. Dan Tuhan ingin supaya keselamatan itu hadir dalam hidup kita. Memutuskan untuk bertobat. Saudara dan saya berdiri di atas pijakan firman Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan untuk bertobat, saudara dan saya tidak akan pernah menyesal di sepanjang kehidupan kita. Justru ketika kita menoleh ke belakang, saudara, maka kita akan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena saya telah menanggapi berita firman Tuhan itu dengan positif. Saya menerima ajakan Tuhan untuk bertobat. Saudara, dan percayalah, seperti dalam perumpamaan anak yang terhilang itu. Waktu sang bapa melihat putra bungsunya itu pulang dari kejauhan. Waduh, ternyata dia sudah menantikannya dengan penuh kerinduan. Dia langsung berlari. Dia merangkul dan mencium anak itu dan langsung panggil orang-orangnya. Ayo siapkan jubah yang terbaik, cincin, sepatu. Lalu dia katakan, potong itu. Anak lembu yang tambun. Mari kita bersukaria. Kenapa? Karena anakku yang mati sekarang hidup. Anakku yang hilang sekarang sudah kembali di tangan. Saudara, surga akan tetap bersukaria pada saat kita anak-anaknya datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Pagi ini saudara, saya mau mengajak kita semua membuka hati kita di hadapan Tuhan. Jangan berhenti hanya sekedar sedih saja karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan juga cuma janji-janji tok saya akan jadi lebih baik. Tetapi lanjutkan dengan penyerahan kehidupan dan katakan, Tuhan, sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku kuserahkan kepadamu.
biar Engkau bisa pakai hidupku menjadi alat-alat kebaikan, menjangkau orang-orang yang ada di sekelilingku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama akan menanggapi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Saudara, katakan dalam pujian ini, ubah hatiku. Mari izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati kita. Amin. Apakah setia, takkan dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya undang kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa Kau setia, angkat tanganmu, katakan, oh haleluya. Ini doa kami Tuhan. Seperti
Ku mau jadi, sekali lagi ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari ambil waktu 1 menit, 2 menit. Kita bereskan hubungan kita dengan Allah. Kalau Tuhan berbicara untuk kita bereskan, mungkin ada dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan di pemandangan Tuhan, bereskan pagi hari ini. Dan engkau tidak akan pernah menyesal sepanjang hidupmu. Engkau akan bersyukur sebab keselamatan akan datang dalam hidup. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengaku kami lemah, kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh bangkit kembali dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan hidup kami akan benar-benar menjadi alat-alat-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, terus kerjakan apa yang sudah ditaburkan di dalam hati kami, sampai benih firman Tuhan itu menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa di surga, kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.